Kita semua kan pengen sehat, tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bener-bener mikirin apa sih artinya sehat itu? Apa cukup dengan nggak demam, nggak pilek? Ternyata tujuannya jauh lebih dalam dari itu. Coba deh, tanya ke diri sendiri, sehat itu pas kita bisa kerja dengan semangat? Atau mungkin pas kita ngerasa damai dan happy? Ini bukan pertanyaan yang gampang loh, dan jawabannya itu yang bakal jadi inti dari obrolan kita kali ini. Nah, ini dia nih, inti dari sehat yang sesungguhnya. Misi global yang kita kenal sebagai SDG 3 itu bukan cuma soal angka atau grafik di laporan. Ini tuh soal visi kemanusiaan yang lebih utuh. Visi di mana setiap orang, dari anak-anak sampai lansia, punya kesempatan buat hidup maksimal. Oke, sekarang yuk kita tarik ini ke konteks negara kita, Indonesia. Perjalanan kesehatan di negara kita itu ibarat cerita dengan dua sisi. Di satu sisi, ada kemenangan besar yang patut kita rayakan bareng-bareng. Tapi di sisi lain, ada pertempuran baru yang ternyata nggak kalah berat. Kita mulai dari yang bikin bangga dulu ya. Wow, lihat deh angkanya. Kita berhasil menekan angka kematian ibu secara super drastis. Turun lebih dari separuh dalam 2 dekade. Ini pencapaian yang luar biasa banget buat kesehatan publik kita loh. Ini semua berkat kerja keras para tenaga kesehatan dan makin banyaknya akses ke persalinan yang aman. Ribuan nyawa ibu berhasil diselamatkan setiap tahunnya. Tapi pas kita lagi seneng-senengnya ngerayain kemenangan tadi, ada data lain yang bikin kita harus waspada. Waktu kita sukses melawan musuh lama, ternyata musuh baru justru makin kuat. Angka perokok di Indonesia bukannya turun malah naik. Ini sinyal yang serius banget buat pertempuran kesehatan kita ke depan. Nah, inilah yang saya sebut sebagai paradoks kesehatan Indonesia. Di satu sisi, kita jago banget melawan tantangan kesehatan yang tradisional, kayak kesehatan ibu dan anak. Tapi di sisi lain, kita kayaknya mulai kewalahan nih, ngadepin musuh modern yang datangnya dari gaya hidup kita sendiri. Penyakit jantung, diabetes, dan semua dampak dari rokok. Oke, dari data besar nasional, sekarang kita coba zoom in ke satu daerah spesifik, biar lebih kebayang. Kita terbang ke Kalimantan Timur, di mana 2 pertempuran kesehatan ini kelihatan nyata banget di kehidupan sehari-hari. 4.177. Angka ini bukan cuma statistik dingin di atas kertas loh. Ini adalah jumlah anak di kota Samarinda yang mengalami stunting per Juni 2024. Artinya ada 4.177 masa depan yang terancam karena masalah gizi kronis. Setiap satu angka di situ adalah satu anak, satu keluarga, satu cerita. Dan ini nyambung banget sama kondisi di sana. Di Kalimantan Timur, kita nggak bisa misahin isu kesehatan dari industri utamanya. Polusi dari kegiatan pertambangan itu punya dampak langsung, misalnya ke pernapasan dan pencernaan warga yang tinggal di sekitarnya. Ini wujud nyata dari salah satu target SDG 3, yaitu mengurangi penyakit akibat polusi lingkungan. Ini pertanyaan yang, jujur aja, agak nusuk ya. Tapi harus kita tanyakan ke diri kita sendiri. Waktu kita ngomongin soal kemajuan ekonomi, kita juga harus berani nanya, siapa yang menanggung beban kesehatannya? Apakah harga yang dibayar ini sudah adil? Oke, setelah kita lihat masalahnya, jangan pesimis dulu. Karena di tengah semua tantangan ini, selalu ada pahlawan, selalu ada harapan. Sekarang, mari kita geser fokus kita dari masalah ke solusi, ke cerita-cerita orang hebat yang bekerja tanpa pamrih di garda terdepan. Kenalan yuk sama Bidan Dini. Coba bayangin tugasnya dia. Dikirim ke desa terpencil di NTT, di mana tantangannya bukan cuma jalanan yang susah, tapi juga kepercayaan masyarakat. Hampir semua ibu hamil di sana lebih percaya sama dukun beranak. Kalau kamu di posisi Bidan ini, apa yang bakal kamu lakuin? Dan apa yang dia lakukan? Sumpah, ini jenius banget. Bidan Dini nggak datang dengan sombong, merasa paling benar. Enggak. Langkah pertamanya adalah mendengarkan. Dia coba pahami kenapa dukun itu begitu dihormati. Bukannya melawan, dia malah ngajak kerjasama. Dia bangun jembatan kepercayaan. Hasilnya, keamanan medis dan kearifan lokal bisa jalan bareng, menyelamatkan banyak nyawa ibu dan bayi. Keren banget. Dan dari kisah Bidan Dini, kita belajar satu hal yang super penting. Ternyata, teknologi paling canggih dalam urusan kesehatan masyarakat itu bukan mesin atau obat-obatan mahal, tapi teknologi sosial. Apa itu? Empati, kemampuan buat dengerin orang lain, dan skill buat membangun kepercayaan, itulah yang benar-benar menyelamatkan nyawa. Nah, setelah kita dengerin data, dengerin cerita inspiratif, sekarang giliran kita. Yup, giliran Anda, giliran saya, giliran kita semua. Kenapa? Karena kesehatan masyarakat itu dimulai dari apa yang kita tahu dan apa yang kita lakukan. Yuk kita mulai dengan ngebongkar beberapa mitos yang bahaya banget.
Pasti sering dengarkan pertanyaan ini atau malah lihat di grup WhatsApp keluarga. Ini salah satu hoaks kesehatan yang paling awet dan paling rusak yang pernah ada. Tapi pertanyaannya, faktanya gimana? Jawabannya jelas banget. Mitos, kebohongan yang sangat berbahaya dan harus kita lawan bareng-bareng pakai fakta. Jadi gini, biar clear ya. Mitos ini sumbernya cuma dari satu penelitian. Dan penelitian itu udah terbukti palsu, curang, dan bahkan udah ditarik dari jurnal ilmiah. Sejak itu, puluhan tahun penelitian dengan jutaan responden di seluruh dunia udah membuktikan tidak ada hubungan antara vaksin dan autisme. Titik. Nyebarin fakta ini sama dengan melindungi anak-anak kita. Oke, lanjut ke mitos kedua. Yang ini mungkin lebih sering kita dengar di sekitar kita. Stigma bahwa kalau seseorang punya masalah kesehatan mental, itu artinya dia lemah, kurang iman, atau kurang bersyukur. Bener gak sih? Dan ini sekali lagi mitos besar. Mitos yang bahaya banget karena bikin orang jadi takut buat cari bantuan yang sebenarnya mereka butuhkan. Gini ya, kita harus samakan persepsi, kesehatan mental itu ya kesehatan. Sama kayak diabetes, sama kayak sakit jantung. Itu kondisi medis, bukan cacat karakter. Dan lihat deh faktanya, separuh kasus itu munculnya di usia 14 tahun. Artinya kita harus lebih peka sama anak-anak remaja kita. Jadi, mencari bantuan itu bukan tanda kelemahan. Justru, itu adalah tanda kekuatan. Jadi, ingat ya, setiap kali kamu share fakta yang benar atau melurusin hoax di grup, itu bukan sekedar main medsos. Kamu itu sedang melakukan aksi nyata buat kesehatan masyarakat. Kamu ikut membangun lingkungan yang lebih pintar dan pastinya lebih sehat. Pertanyaan terakhir, dan ini buat kita semua. Setelah tahu semua ini, siap jadi bagian dari solusi? Karena pengetahuan doang nggak cukup kalau nggak diubah jadi aksi. Tenang, kamu nggak perlu jadi dokter atau menteri kesehatan kok buat bikin perubahan. Mulai aja dari yang kecil dan dekat. Coba deh dukung Posyandu di lingkunganmu. Kalau mau share info kesehatan, pastikan dulu bener, jangan asal sebar rumor. Terus, coba deh tanya kabar temenmu, tapi tanya yang beneran. Lu apa kabar sebenarnya? Dan yang paling penting, mulai dari diri sendiri. Cukup buat satu pilihan sehat hari ini. Minum air lebih banyak atau jalan kaki 10 menit. Langkah kecilmu hari ini adalah investasi besar untuk kesehatan kita semua di masa depan.